tinggal dibuat Oh ya, slide. oke siap. Nah, ya seperti saya bilang tadi ya, minggu lalu kita sudah ke sini, sebuah eh, kolektif ya, sebuah kolektif seni di Indonesia, dan mungkin kita akan melihat lebih lanjut tentang kolektif seni itu sendiri di Indonesia. Nah, sebelum jadi kan kalau kemarin teman-teman apa ketika kita ngobrol-ngobrol di aulanya Good School itu kan eh, kelihatan lah ya buat teman-teman bahwa menjalankan sebuah kolektif seni, sebuah komunitas seperti yang kemarin kita datangi itu tidak bisa dilakukan sendirian gitu ya. Pasti banyak teman, banyak orang yang terlibat di sana gitu, termasuk juga di Good School. Nah, eh, kenapa sih di Indo jadi gini, bentuk-bentuk seperti kolektif seni seperti yang ada di Good School itu tidak bisa kita temukan dengan gampang di seluruh negara-negara lain gitu lah. Katakanlah mungkin di eh, ini menurut beberapa buku dan juga beberapa teman-teman seniman yang memang banyak melakukan residensi di luar negeri, banyak yang apa melakukan pameran juga di luar negeri, membuat sebuah kolektif seni, komunitas itu di beberapa negara lain selain di Indonesia dan mungkin selain di Asia itu agak sulit. Ada banyak juga sebetulnya komunitas kolektif di sana, di luar sana, tetapi banyak juga yang tidak bertahan lama gitu-gitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia nanti teman-teman kita akan lihat itu kolektif dan komunitas itu banyak sekali, banyak sekali dan bertumbuh terus gitu. Nah, em, jadi bagi saya akarnya atau kenapa sih di Indonesia tuh orang bisa gitu ya dengan cepat, dengan bersemangat membuat komunitas dan membuat kolektif seni gitu. Nah, ini ada satu pendapat dari seorang, katakanlah seorang kritikus seni terkhusus seni rupa ya, yang terkemuka di Indonesia, dia tapi sudah almarhum, namanya Sanento Yuliman. Sanento bilang kesenian atau ekspresi kolektif ini ekspresi untuk bersama-sama ya, kerja bersama segala macam. Dalam konteks kesenian itu di Indonesia eh, sudah punya akar yang dalam lah. Eh, yang mana memang di sini karena eh, masyarakat tradisional Indonesia tuh punya gitu ya sistem-sistem ikatan sosial yang juga sangat kolektif sifatnya, sangat bersama-sama gitu. Ya banyak lah, mungkin teman-teman juga bisa memberikan contoh sendiri nanti, tetapi misalnya kita bisa kasih contoh eh, dalam upacara perkawinan tradisional di beberapa masyarakat tradisi, misalnya kalau misalnya saya nih dari tradisi Flores di NTT, itu dalam tradisi pernikahannya keluarga itu tidak bekerja sendiri gitu loh. Udah pasti satu kampung itu akan datang bekerja bersama menyiapkan segala macam hal ihwal mengenai pernikahan itu. Itu misalnya contoh di sana gitu ya. Terus juga contoh lain misalnya eh, di Sumatera Barat gitu misalnya. Di situ kan masih banyak kita temukan sistem pertanian yang sangat menekankan pada gotong royong masyarakat tradisi. Terus juga misalnya kalau teman-teman lihat viral juga kan banyak di media sosial kayak Instagram gitu-gitu, teman-teman bisa lihat misalnya upacara pindah rumah, misalnya di masyarakat Toraja gitu ya, yang mana orang bersama-sama bergotong royong kerja bareng gitu ngangkat sebuah rumah untuk dipindahkan ke sebuah tempat yang lain gitu. Jadi
ekspresi atau semangat untuk kerja bareng, semangat untuk menciptakan sesuatu bersama-sama itu memang mengakar dalam tradisi masyarakat Indonesia gitu loh. Sehingga itu menjadi sebuah landasan, menjadi sebuah alasan kenapa di Indonesia banyak muncul yang namanya kolektif seni atau komunitas seni. Selain itu juga itu dalam konteks besar ya, kebudayaan kita secara besar. Dalam konteks dalam konteks sejarah seni sendiri, kita ambil contoh seni rupa di sini. Em, dari dulu, dari awal munculnya katakanlah seni modern di Indonesia, sejak zaman katakanlah sejak zaman Jepang, sejak zaman em, Belanda gitu ya, penjajahan Belanda gitu misalnya, sudah muncul tuh komunitas kelompok-kelompok seniman. Misalnya di zaman Belanda itu muncul Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Terus ada Seniman Indonesia Muda, terus masih juga ada Lembaga Seniman Indonesia Tionghoa, eh, Lekra di tahun 50-an, terus ada kelompok Desenta, bahkan sampai jadi masih banyak banget ya. Ini cuma beberapa contoh. Ada juga ada Sanggar Jiwa Mukti, Sanggar Seniman Kartono Yudokusumo, Sanggar Bambu, Sanggar Bumi Tarung, dan lain-lain. Nah, dalam sejarah, sorry, kayaknya ada yang bocor tuh. Nah, nah dalam sejarah seni rupa Indonesia itu memang bentuk-bentuk dari komunitas, bentuk-bentuk dari berkelompok tuh muncul terus ya. Nah, selain itu memang gotong royong ini apa kalau kita sedikit ke katakanlah nasionalisme atau negara gitu ya, eh, gotong royong ini juga sebetulnya kalau teman-teman pernah baca atau teman-teman pernah melihat video misalnya informasi tentang Pancasila gitu, kan kita tahu bahwa Pancasila itu kan dibikin sama Soekarno gitu ya. Dan Soekarno itu pernah waktu pidato Pancasila lah, pidato pidato Pancasila di, kalau saya nggak salah ingat, BPUPKI kalau nggak salah. Itu dia mengatakan bahwa gotong royong itu termasuk landasan dasar tuh dari Pancasila itu sendiri. Jadi memang gotong royong itu landasan filosofisnya si orang Indonesia kita inilah gitu. Nah, ini yang mungkin sebelum kita lihat misalnya di seni, kelompok seni, komunitas seni, di keseharian kita pun pasti teman-teman akan menemukan betapa orang Indonesia itu sering suka berkumpul, sering nongkrong, suka berkawan yang dengan banyak orang dan lain sebagainya, karena memang ada akar-akar seperti ini. Nah, kolektif seni di Indonesia di dibayangkan atau dicurigai muncul dengan begitu ramai dan begitu banyak dengan alasan-alasan ini. Pertama, bahwa ekspresi berkesenian yang bersama-sama, yang bergotong royong, berkolektif itu memang di Indonesia tuh udah sangat lumrah ya. Tarian-tarian tradisi kita tuh bukan tarian individual, tarian-tarian tradisi kita itu tarian-tarian kolektif, komunal gitu. Misalnya tarian kecak. Tarian kecak itu tarian kolektif, terus juga masih banyak lagi kalau kita lari ke wilayah timur, ada dolo-dolo, ada apa tarian-tarian. Nah, tarian-tarian individu mulai muncul, tetapi itu bukan dalam konteks tari-tari tradisi masyarakat, tapi misalnya tari tradisi yang muncul dari lingkungan-lingkungan kerajaan misalnya. Tapi kalau kita lihat tari rakyat, tari-tari tradisi yang rakyat itu kebanyakan adalah tari-tari kolektif. Terus juga tadi ya bahwa dalam sejarahnya seni rupa Indonesia itu selalu hidup dari kerja-kerja bersama, kerja-kerja kelompok, kerja-kerja kolektif gitu ya. Dan juga itu tadi kenapa hal itu bisa muncul karena memang Indonesia ini semangat dasarnya adalah memang gotong royong.
Nah, kolektif seni itu apa sih sebetulnya? Eh, Nah, kolektif seni ini adalah sebuah istilah yang muncul di dalam dunia seni Indonesia ini dalam beberapa waktu belakangan ini ya. Nah, pengertian kolektif seni dan saya kira ini barangkali kenapa saya tulis di sini pengertian sementara karena sejauh ini sepertinya belum ada satu pengertian yang cukup apa ya, eh, cukup baku lah gitu ya, cukup baku dan cukup otoritatif gitu. Jadi ini mungkin masih pengertian yang sementara, barangkali dalam perjalanan nanti akan ada pengertian-pengertian yang lebih kuat gitu. Kolektif seni adalah kesadaran, metode, dan strategi bertahan yang umumnya muncul atas dasar kedekatan tertentu antar anggotanya, memiliki dinamika hubungan kolaboratif, memiliki ketertarikan dan kebutuhan untuk belajar, berproses, berkarya bersama, saling berbagi sumber daya dan usaha untuk mengelola ruang, wadah bersama, mengusahakan kemandirian dan memiliki pembagian kerja serta artikulasi artistik dalam mengekspresikan pandangan. Nah, jadi utamanya dari kolektif seni memang adalah semangat bersama-sama yaitu kebersamaan, yang mana kebersamaan ini mendasari metodenya untuk strategi bertahan dari si kolektif itu, cara kerjanya, dan juga bagaimana cara menjalankan, mana mengelola ruangan-ruangan yang mereka miliki, terus juga eh, bagaimana juga mendorong kemandirian ini mungkin eh, bisa kita bayangkan bukan soal bahwa em, bukan sekadar misalnya mandiri dari tidak tidak mau mengikuti arus atau tidak mau eh, didikte oleh siapapun, tetapi kemandirian ini juga dalam pengertian kemandirian secara ekonomi gitu ya. Misalnya, kenapa ini penting? Karena ya seperti teman-teman lihat, misalnya contoh di Good School kemarin kan sudah jelas ruang seperti itu menjalankan program segala macam kan finansial atau uang itu pasti dibutuhkan gitu ya. Sehingga sebuah kolektif seni itu berupaya untuk juga bisa mendapatkan apa kemandirian di bidang ekonomi tersebut. Karena dengan kemandirian yang seperti itulah kolektif seni bisa eh, menyatakan sikap untuk tidak menjadi, katakanlah tadi, didikte oleh pihak lain untuk tema atau untuk program dan lain sebagainya. Dan juga tentu saja pola kerja dalam konteks artikulasi artistik. Artinya karya-karya yang dimunculkan melalui kolektif itu adalah karya-karya bersama. Jadi contoh misalnya Good School Ecosystem ya, tempat kita kemarin datang. Misalnya Good School Ecosystem pameran nih, misalnya, mengikuti pameran di katakanlah Jakarta Biennale. Maka karya yang dihadirkan oleh Good School itu adalah karya bersama, bukan karya oleh individu demi individu gitu loh. Nah, karya yang misalnya datang di situ, misalnya teman-teman datang ngelihat karyanya Good School, katakanlah di sana ada instalasi seni yang dibikin oleh Good School, maka pembuat karya itu disebutnya adalah Good School Ecosystem. Bukan katakanlah misalnya Berto atau katakanlah misalnya nama-nama lain gitu ya. Meskipun memang di dalam sebuah kolektif seni bukan berarti seorang individu itu tetap dibolehkan. Namun ketika artikulasi artistik atau ya bentuk-bentuk artistik yang muncul atas nama kelompok haruslah menjadi sebuah karya yang memang dikerjakan secara bersama-sama dan mewakili kecenderungan-kecenderungan dari masing-masing individu atau anggotanya. Nah, kira-kira begitu. Nanti kalau teman-teman mau bertanya seputar karya seni ini, kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya. Jadi, utamanya adalah hubungan kolaboratif, kerjasama, terus juga apa kesetaraan dari anggota-anggota yang ada di dalam sebuah wadah itu atau dalam kolektif itu. Nah, tadi saya katakan bahwa di Indonesia ini banyak gitu ya kolektif seni bermunculan.
Ini saya ambil dari sebuah pembacaan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin di tahun-tahun sekarang atau di hari-hari ini mungkin kolektif seni sudah sangat bertambah ya. Em, Sejauh ini di Indonesia kita bisa katakan bahwa kolektif seni itu banyak muncul setelah setelah tahun 2010-an ke sini. Itu muncul banyak sekali kolektif seni yang kami sebut dengan era reformasi kini ya. Jadi di sini kami bikin ada tiga pembabakan dari kemunculan atau berdirinya kolektif-kolektif seni di Indonesia. Pertama itu era Orde Baru, yaitu era-era sebelum 2000-an ya. Reformasi kan 98 ya. Jadi di situ era-era sebelum Orde Baru itu kolektif seni yang dari muncul sejak tahun-tahun gitu. Bang. Jadi teman-teman bayangkan ada di Indonesia ini sebuah komunitas-komunitas, beberapa komunitas, beberapa kolektif seni yang usianya itu setua itu gitu. Dia muncul sejak zaman tahun 90-an dan dia tetap ada dan tetap menjadi sebuah tempat berkarya, menjadi sebuah tempat untuk orang berkesenian dan melakukan aktivitas yang macam-macam sampai hari ini gitu. Terus ada kolektif seni era di tahun 2000-an sampai 2001, jumlahnya tentu saja semakin meningkat. Dan berikutnya, dan ini yang sangat ramai sekali, itu era kolektif seni yang muncul di era reformasi ini 2011 sampai 2020. Nah, pembacaan atau data yang saya tunjukkan ke teman-teman ini memang data yang berasal dari sebuah pembacaan di tahun 2020. Jadi mungkin kalau kita hitung berarti udah 4 tahun yang lalu, mungkin dalam 4 tahun ini masih Indonesia. Nah, kita lihat seperti apa sih kecenderungan atau model-model dari kolektif-kolektif seni dari tiga pembabakan ini ya. Nah, kita lihat pertama misalnya kolektif seni era Orde Baru. Pertama, bentar-bentar. Nah, nah ini kita lihat kolektif seni era Orde Baru ya. Jadi tadi saya katakan di awal bahwa kerja-kerja berkelompok, berkomunitas itu dalam sejarah seni Indonesia itu muncul sejak zaman dahulu kala ya, sejak zaman era penjajahan Belanda segala macam tuh terus ada segala macam. Lalu di eh, namun demikian di era-era itu kita belum melihat katakanlah kecenderungan-kecenderungan yang pasti gitu. Karena misalnya di zaman itu eh, katakanlah misalnya contoh Persagi gitu ya. Persagi muncul karena misalnya dia ngelawan seniman-seniman Belanda yang ada di Hindia Belanda atau yang ada di Indonesia masa itu gitu. Terus eh, sanggar-sanggar muncul karena memang katakanlah di tahun-tahun awal kemerdekaan itu institusi pendidikan seni belum sekuat atau belum ada gitu ya. Bahkan mungkin baru satu gitu ya di Bandung, tetapi kayak ISI dan lain sebagainya belum ada sehingga muncul cukup itu barangkali teman-teman pasti sudah tahu lah ya Orde Baru itu seperti apa, kondisi Indonesia atau kondisi masyarakat, kondisi politik di masa Orde Baru seperti apa. Saya kira teman-teman sedikit banyak pasti sudah punya sudah punya pandangan lah ya, sudah punya pemahaman. Nah, satu satu kecenderungan dari kemunculan kolektif seni di era Orde Baru pertama adalah menjaga kultur keberagaman. Dan eh, ini menjadi pengakuan dari orang-orang yang berbasis atau mendirikan komunitas kolektif bernama Jendela Ide. Kolektif ini ada di Bandung dan sampai sekarang masih ada di Bandung, masih masih terus berjalan gitu. Tentu saja kalau kita bandingkan
baru dengan sekarang pastinya ya ada perubahan-perubahan tertentu lah ya. Tapi setidaknya mereka terus ada sampai sekarang. Dan yang menjadi penting adalah tujuan dari Jendela Ide ini adalah mereka ingin menjaga supaya keberagaman itu tetap ada. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa di tahun 1995, jadi 95 itu mereka berdiri, mereka melihat kondisi masyarakat ketika itu tuh seperti dikotak-kotakan. Satu kelompok dipisahkan dengan satu kelompok yang lain ya, yang mungkin ini problem yang bukan cuma Orde Baru ya, sampai sekarang mungkin kita masih rasakan gitu. Pengotak-kotakan itu eh, cenderung terjadi bukan cuma kepada orang dewasa, tapi anak-anak juga merasakan. Dan Jendela Ide punya concern cukup tinggi terhadap kondisi anak-anak. Oleh karena itu mereka apa? Mereka mendorong supaya mereka membuat sebuah kolektif komunitas Jendela Ide yang mendorong untuk supaya anak-anak itu bisa hidup dalam keberagaman itu dan mereka menjadi orang-orang yang menghargai bahkan menghidupi keberagaman itu gitu. Nah, ketika melakukan pembacaan atau ya melakukan pembacaan tentang ini, uh, saya dan beberapa teman sempat wawancara dengan Bu Marintan Sirait, dia dari Jendela Ide, pendirinya. Dia bilang dan menurut dia ternyata anak-anak yang zaman itu bertahun-tahun kemudian menurut dia bukan tidak semua tetapi beberapa di antaranya benar-benar menjadi orang-orang yang betul-betul bekerja untuk memperjuangkan keberagaman ini gitu. Kata dia ada yang tetap di apa? Ada beberapa yang jadi aktivis LSM yang memperjuangkan keberagaman, ada yang tetap menjadi pekerja kantoran tetapi di tengah masyarakat mereka betul-betul berupaya apa ya beranilah melawan diskriminasi gitu-gitu ya. Ada juga yang menjadi guru dan di sekolahnya dia betul-betul mengkampanyekan dan mempromosikan keberagaman. Jadi menurut pengakuan dari orang-orang dari Jendela Ide, hal ini membuahkan hasil dan kerja ini sampai sekarang tetap dilakukan oleh Jendela Ide dan tetap konsentrasinya tetap pada kerja generasi muda, kerja terhadap anak-anak gitu. Nah ini mungkin semua kita bisa memutarnya, bentar, kok nggak bisa. Oke, kok nggak bisa ya? Bentar ya, saya coba buka. Makhluk hidup memerlukan udara, udara yang sejuk seperti di hutan, kaya oksigen, bikin tenang, nyaman dan segar. Tanpa asap merusak udara, bahaya terjadi di lingkungan hidup. Kita merasa sesak bernapas, kita harus tetap berjalan. Ayo menanam pohon. Tidak boleh bohong. Jujur. Nggak boleh senang. Iya, nggak boleh mencuri. Kalau aku suka Nagasaki karena orangnya baik hati, jujur. Yang paling gue suka dari show ini adalah video mapping sama artnya. Itu keren banget. Karakter yang gue paling seneng ya, raksasa. Gue suka 3 raksasa itu. Karena apa? Dari konsep
itu gue suka banget, itu unik banget, keren banget. Vokal mereka juga gue suka sih, karakter vokal. Sama temen-temen gue. Karakter yang paling diinget tuh angsa kecil yang semangat itu. Ada satu angsa kecil yang imut banget, semangat banget. Kayak mungkin karena di stage tuh kan gede, jadi kayak orang yang semangat tuh kelihatan banget gitu. They can really bring their presence into the stage gitu. Dan itu anak kecil itu bener-bener nyuri perhatian aku dari awal sampai akhir. Dan dan dari tadi kita bisa lihat bahwa anak-anak diajak untuk bermain teater gitu ya. Dan inilah menurut Jendela Ide memang melalui seni mereka mengajarkan atau menanamkan kepada anak-anak perihal bagaimana itu tadi menghormati keberagaman. Belakangan tentu saja isunya pada akhirnya bukan cuma keberagaman aja yang menjadi isu mereka, tapi juga katakanlah lingkungan hidup dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu tadi Jendela Ide. Yang kedua, Jendela Ide tadi itu adalah tadi ya, menjaga keberagaman karena didorong oleh sebuah kondisi di mana Orde Baru bagi mereka dan seperti yang tentu saja kita tahu juga mengkotak-kotakan masyarakat gitu. Tragedi kerusuhan di bulan Mei tahun-tahun 96 itu ya. Nah, yang berikut adalah kecenderungan kedua yang muncul adalah kemunculan dari kolektif seni sebagai tanggapan terhadap sebuah kondisi sosial. Nah, inilah yang menjadi salah satu alasan utama dari sebuah kolektif seni yang muncul di tahun sebenarnya kalau mau ditelusuri mereka ini Sanggar Anak Akar ini 80-an sebetulnya, tetapi nama Sanggar Anak Akarnya sendiri baru digunakan di tahun 90-an. Saya agak lupa tahun 90-an berapa gitu ya. Nah, ini adalah Sanggar Anak Akar, mereka melihat kondisi ekonomi masyarakat ketika itu yang mana pendidikan itu menjadi isu yang penting ya di ketika itu, bahwa masyarakat ekonomi bawah gitu dan juga terpinggirkan ya masyarakat katakanlah kaum miskin kota di Jakarta ketika itu tidak bisa gitu mengenyam pendidikan gitu. Maka muncullah Sanggar Anak Akar, para pendirinya berkonsentrasi pada alternatif pendidikan untuk anak jalanan. Nah itu tadi latarnya karena memang ada ketimpangan sosial ekonomi di masa Orde Baru yang membuat banyak orang yang tidak mendapat kesempatan pendidikan. Dan juga kurikulum pendidikan di Indonesia yang menurut para pendiri dan para yang menjalankan Sanggar Anak Akar itu tidak ideal ya. Sampai saat ini Sanggar Anak Akar saya kira masih ada, teman-teman kalau ada yang tertarik boleh kapan-kapan cari-cari informasi tentang mereka. Jendela Ide tadi juga ada ya di Instagram. Sanggar Anak Akar juga di Instagram ada. Teman-teman kalau ada yang tertarik untuk main atau mendalami atau cari tahu lebih banyak, silahkan aja gitu. Bisa mendatangi, mengontak mereka untuk main dan lain sebagainya. Sampai sekarang tetap ada, tetap berupaya dengan pendidikan alternatif, meskipun pembicaraan dengan teman-teman dari Sanggar Anak Akar, mereka merasa bahwa sekarang ini tantangannya mulai berubah karena kondisi yang dulu dihadapi ketika mereka muncul, yaitu ketimpangan, terus semua orang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Minimal di Jakarta itu berubah gitu ya, karena pendidikan dasar sampai SMA kan sekarang gratis gitu ya di Jakarta. Nah, di sini Sanggar Anak Akar mulai merambah kepada bagaimana mengupayakan sebuah kurikulum yang lebih merdeka dan membebaskan manusia dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kemunculan mereka di awal di tahun
tahun 90-an di masa Orde Baru itu adalah menjadi tempat bagi yang terpinggirkan. Dan ya kita lihat sedikit